Pembangunan flyover Nurtanio di Kota Bandung kini memasuki tahap akhir. Bank Indonesia mencatat Provinsi Jawa Barat mengalami 7 kali inflasi selama Januari hingga November 2025. Pabrik mobil listrik pertama resmi dibangun di Subang. Selain informasi utama tadi, kami masih memiliki informasi menarik lainnya. Saya Mita Handayani akan menemani Anda dengan berita independen terpercaya. Kita simak Kompas Pagi selengkapnya. Pembangunan flyover Nurtanio di Kota Bandung kini memasuki tahap akhir. Proyek infrastruktur yang selama bertahun-tahun menjadi sorotan publik telah mencapai progres 87,7% dan ditargetkan mulai dibuka secara bertahap menjelang libur Natal dan Tahun Baru 2026. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono bersama Wali Kota Bandung Muhammad Farhan meninjau langsung progres pembangunan flyover Nurtanio. Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan kesiapan infrastruktur menghadapi lonjakan mobilitas masyarakat saat Natal dan Tahun Baru. AHY menilai pengerjaan flyover menunjukkan perkembangan signifikan dalam beberapa bulan terakhir dan berjalan sesuai dengan rencana. Ia menyebut kemacetan di kawasan ini kerap terjadi akibat perlintasan kereta api, baik dari jalur Bandung Raya maupun feeder kereta cepat Jakarta-Bandung dari Padalarang menuju Bandung. Saya hari ini bisa secara langsung, secara fisik melihat progres pembangunan flyover yang sudah dinantikan oleh warga Bandung di Nurtanio. Tentunya kita merasakan selama ini terjadi kemacetan yang tentunya berdampak pada transportasi masyarakat termasuk barang dan jasa, dan ini sangat disebabkan karena adanya perlintasan sebidang kereta api baik untuk melayani Bandung Raya maupun feeder KCJB kereta cepat Jakarta-Bandung. Pembangunan flyover Nurtanio menelan anggaran sekitar 62 miliar rupiah dengan total penanganan sepanjang 550 meter. Sementara panjang konstruksi flyover mencapai 90 meter dengan lebar jalan 10,5 meter atau 11,5 meter termasuk parapet. Pemerintah Kota Bandung bersama pemerintah pusat menargetkan pembukaan sebagian akses flyover pada 24 Desember mendatang. Meski keputusan final masih menunggu hasil pemeriksaan teknis dan uji keamanan. Tim Liputan, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat mencatat Provinsi Jawa Barat mengalami 7 kali inflasi selama kurun waktu bulan Januari hingga bulan November 2025. Inflasi dipengaruhi sejumlah komoditi diantaranya beras, cabai merah, minyak goreng, dan emas, serta tarif air pam. Berdasarkan catatan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat, tantangan inflasi di Jawa Barat selama 2025 didominasi oleh dinamika harga pangan strategis yang didorong oleh peningkatan permintaan, gangguan pasokan karena cuaca, dan efisiensi distribusi yang masih perlu ditingkatkan. Selama Januari hingga November 2025, Jawa Barat mengalami 7 kali inflasi yang dipengaruhi oleh sejumlah komoditi, diantaranya beras, cabai merah, minyak goreng,
dan emas, serta tarif air PDAM. Berdasarkan hasil temuan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat, menunjukkan bahwa pengendalian inflasi di Jawa Barat harus dilakukan secara terarah sesuai dengan karakteristik masing-masing wilayah. Selama Januari sampai dengan November kita 7 kali mengalami inflasi ya Jawa Barat. Kemudian beberapa komoditas yang perlu dicermati yaitu dari sisi volatile foodnya, cabai merah, beras ya, kemudian minyak goreng. Kemudian dari administered price-nya kita berkoordinasi untuk kenaikan beberapa tarif yang diatur pemerintah seperti kenaikan tarif PAM ya perlu kita konsolidasikan kapan sebaiknya dinaikkan pada saat seperti apa. Tentunya boleh naik tapi persyaratannya apa yang perlu kita lihat agar kenaikannya betul agar tidak memicu inflasi. Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan menyampaikan, selain faktor cuaca, tidak adanya keterbukaan sepenuhnya dari pengusaha menjadi penghambat pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat. Tadi saya mendapat laporan kenapa pertumbuhan ekonomi kita lambat. Kenapa inflasi kita juga masih cukup tinggi. Ternyata belum ada keterbukaan sepenuhnya dari perusahaan-perusahaan yang ada di Jawa Barat. Oleh karena itu tadi saya tekankan kepada para kepala daerah dan wakil kepala daerah yang banyak industrinya di wilayahnya untuk menyampaikan kepada para pengusaha di wilayahnya, menyampaikan informasi yang baik, yang benar. Bank Indonesia memperkirakan inflasi Jawa Barat 2026 tetap terkendali dalam kisaran 2,5 plus minus 1%. Meskipun sejumlah resiko perlu diwaspadai, seperti potensi kenaikan tarif listrik, jalan tol, LPG 3 kg, dan dampak La Nina terhadap produksi hortikultura, serta tekanan harga komoditas logam global. Tim Liputan, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto meresmikan pabrik mobil listrik pertama Indonesia di kawasan industri di Subang. Perusahaan mobil listrik asal Vietnam ini akan menginvestasikan $1 juta guna memenuhi kebutuhan mobil listrik dalam negeri. Pabrik mobil listrik pertama Indonesia ini resmi beroperasi di Subang, Jawa Barat. VinFast, pabrik mobil listrik asal Vietnam, diresmikan langsung oleh Menko Perekonomian Erlangga Hartarto. Dengan adanya pabrik mobil listrik di Subang, ditargetkan dapat memperkuat ekosistem kendaraan elektrifikasi di Indonesia, serta menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat lokal dengan target pertumbuhan ekonomi Indonesia 8%. Di lahan seluas 171 hektar ini, baru selesai pembangunan fase 1 yang bisa memproduksi 50.000 unit per tahun. Ditargetkan ke depannya dapat meningkat hingga 350.000 unit per tahun pada tahap selanjutnya, dengan total investasi senilai 16 triliun rupiah. Makanya kan ada mobil yang harganya 152 juta. Nah sebelum kebijakan ini nggak ada mobil yang harganya di bawah 200 juta. Ya jadi dengan ini apalagi bisnis modelnya juga belum pernah dilakukan oleh yang lain, di mana pembeli itu tidak beli baterai, tapi sewa baterai. Nah itu perubahan main. Anggaran sendiri dialihkan. Anggarannya tentu kita punya rencana mobil nasional sehingga kita bisa belajar sebetulnya dari VinFast. Menurut Menko Erlangga, dengan dibangunnya pabrik mobil listrik di Indonesia, harganya kini semakin menurun. Dan harga termurah mobil listrik dari pabrik ini hanya 150 juta rupiah. Dengan beroperasinya pabrik mobil listrik di Subang, Indonesia diharapkan semakin siap menjadi pemain penting dalam industri kendaraan listrik. Kehadiran pabrik ini tidak hanya meningkatkan daya saing industri otomotif nasional,
namun juga mempercepat lokalisasi industri, menciptakan lapangan kerja berkualitas, serta mendorong pertumbuhan ekosistem kendaraan listrik. Hendri Irawan, Kompas TV, Subang, Jawa Barat. Ratusan hektar sawah di Kecamatan Selaawi, Kabupaten Garut terancam gagal panen akibat serangan hama tikus. Akibatnya, para petani di beberapa desa di wilayah tersebut merugi. Untuk menekan dampak kerugian akibat areal pesawahan terserang hama tikus yang mencapai 100 hektar lebih, Pemkab Garut melalui Dinas Pertanian telah membangun demplot pembasmi hama tikus di 3 desa, yakni Desa Pelita Asih, Selaawi, dan Cigawir, guna meminimalisir serangan hama agar tidak terus meluas. Wilayah Kecamatan Selaawi ini termasuk daerah endemis tikus, di mana kerusakan bisa mencapai 80 hingga 90%, dan dengan adanya program demplot, diharapkan dapat mengurangi dampak kerugian. Perbandingannya kalau yang di demplot ini kita menggunakan penanaman jajar legowonya, gitu, menggunakan jajar legowo ini untuk salah satunya mengantisipasi hama tikus tersebut, gitu, dengan di luar percontohan mereka menggunakan tackle, gitunya masih menggunakan tackle. Kita lihat bahwa serangan dengan tikus menggunakan penanaman legowo ini serangannya tidak begitu berat, gitu. Sidang perdana perceraian Atalia Praratia dan Ridwan Kamil digelar di Pengadilan Agama Bandung. Keduanya tidak nampak hadir di persidangan, hanya diwakili oleh kuasa hukum kedua belah pihak. Ketidakhadiran Atalia Praratia dan Ridwan Kamil di persidangan disebutkan karena kesibukannya masing-masing. Atalia sedang ada agenda kedinasan sebagai anggota DPR RI dan Ridwan Kamil berada di luar kota. Sidang hari ini hanya memeriksa kelengkapan administrasi kedua belah pihak. Kedua kuasa hukum pun tidak membeberkan isi gugatan. Belum ada pembacaan gugatan memang sesinya gitu. Ya. Juga salah satu dalam gugatan ini seperti apa? Gimana kalau ya? Ya. Belum ada, nggak ada nama lain. Ini pihaknya cuman Bu Atalia dengan Pak RK gitu. Jadi nggak ada. Tidak ada nama lain ya. Kapan datang? Nanti kalau sudah ada jadwal yang pasti untuk pelaksanaan mediasi. Nanti diseratin kalau datangnya. Kalau alasan kita tidak bisa menjawab karena itu kan udah menjadi materi gugatan dan sebagaimana diatur dalam undang-undang itu tidak bisa dipublis. Berarti apakah LM atau merencanakan lebih jauh untuk perceraian ini? Kalau itu sih lebih masuk ke materi gugatan juga ya. Karena LM atau bukan karena kasus Jadi kapan yang pernah ini? Oh, enggak ada. Makasih ya. Rencananya sidang akan kembali digelar pada 21 Januari 2026 dengan agenda mediasi. Dikabarkan pihak tergugat Ridwan Kamil dan penggugat Atalia Praratia akan hadir pada sidang mediasi tersebut. Tim Liputan, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Seniman di Kota Sukabumi lelang lukisan untuk membantu korban bencana di Aceh dan Sumatera. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah di Kompas Pagi. Upaya pelestarian lingkungan melalui kegiatan penanaman pohon untuk lingkungan digelar Jaringan Nasional Pemuda Hijau di bantaran Sungai Cipamatutan, Kampung Sirna Bakti, Kabupaten Sukabumi. Jenis pohon yang ditanam beragam, mulai dari buah-buahan seperti durian dan alpukat hingga pohon keras seperti mahoni. Dalam upaya pelestarian lingkungan yang diinisiasi Jaringan Nasional Jarnas, Pemuda Hijau melakukan penanaman pohon di bantaran Sungai Cipamatutan, Kampung Sirna Bakti, Desa Sundawenang, Kecamatan Parungkuda, Kabupaten Sukabumi.
dengan dukungan pemerintah Kabupaten Sukabumi. Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen bersama dalam menjaga kelestarian lingkungan dan mengurangi risiko bencana. Jenis pohon yang ditanam pun beragam, mulai dari buah-buahan seperti durian dan alpukat, hingga pohon keras seperti mahoni dan jengjing untuk penguat bantaran sungai. Penanaman ini sangat baik karena ditempatkan di bantaran sungai untuk mencegah erosi. Menurut Ketua Jarnas Indonesia Gondol Plus Ucu Borlak mengatakan, gerakan ini bertujuan menumbuhkan kepedulian pemuda terhadap lingkungan dan keberlanjutan hidup, karena lingkungan yang sehat merupakan syarat utama bagi keberlangsungan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Penanaman dilakukan secara simbolis sebanyak 350 pohon dengan target keseluruhan mencapai 1.500 pohon. Melaksanakan penanaman bekerja sama dengan seluruh Forkopimda sini. Bapak Ibu, teman-teman, terutama anak muda. Jaringan nasional ini menggapai seluruh elemen, terutama anak muda, itu tujuannya. Supaya anak muda cinta Indonesia, cinta tanah air, cinta kepada pembangunan bangsa, cinta kepada keberlanjutan yang baik. Saya lihat era sekarang orang rusak. Saya tidak mau, Pak. Saya mengedukasi pengetahuan ini, saya ajak Bapak Ibu semua, mari Pak, kita nanam Pak. Hari ini kita tugasnya menanam, tidak ada tugas lain. Sementara Ketua Jarnas Sukabumi Denny Abdillah menjelaskan, pemilihan lokasi penanaman didasarkan pada kondisi lingkungan secara makro, khususnya kawasan hulu dan bantaran sungai yang rentan terhadap kerusakan. Denny menyebut, berbagai jenis pohon sengaja dipilih agar selain berfungsi ekologis, juga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Kami bersama-sama menggalakkan untuk menanam pohon. Kami juga punya jargon di Jawa Barat yang dikomandani oleh pimpinan kami Gubernur Jawa Barat adalah saurang satangkal, artinya satu orang satu pohon. Nah, itu akan kami galakkan mulai dari titik ini. Penanaman ini menjadi langkah awal edukasi bahwa pelestarian lingkungan merupakan tanggung jawab bersama. Oleh karena itu, pemerintah mengapresiasi pelaksanaan penanaman pohon ini dan berharap pohon-pohon yang ditanam dapat tumbuh memberikan manfaat jangka panjang bagi lingkungan dan masyarakat. Andrius Muhtar, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat. Seni tidak hanya menjadi media ekspresi, namun juga mampu berperan sebagai gerakan sosial. Hal ini ditujukan oleh seorang seniman asal Sukabumi, Jawa Barat, yang melelang karya lukisan berjudul Bangkit dari Arus dengan seluruh hasil lelang didonasikan untuk membantu korban bencana di Aceh dan Sumatera. Merespon bencana yang terjadi di Aceh dan Sumatera, seorang seniman asal kota Sukabumi, Jawa Barat, melakukan aksi sosial dengan melelang karya lukisannya untuk didonasikan kepada para korban bencana. Seniman tersebut adalah Edwindo, 34 tahun, yang menyalurkan keprihatinan dan empatinya melalui sebuah karya lukisan kontemporer berjudul Bangkit dari Arus. Lukisan ini menggambarkan harapan manusia yang tidak kehilangan kekuatan, tekad dan keberanian untuk bertahan dan bangkit dari kondisi yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Karya tersebut diciptakan sebagai wujud empati dan kepedulian terhadap kondisi yang terjadi di negeri ini, dengan harapan dapat memberikan manfaat serta dampak nyata bagi masyarakat terdampak. Dalam proses pembuatannya, lukisan ini digarap selama 3 hari dan dilakukan di luar studio. Karena kondisi panas, pengalaman tersebut justru terekam ke dalam karya, sehingga di dalam lukisan muncul visual 2 matahari. Atas dasar kesadaran bahwa karya seni dapat menjadi media yang lebih dari sekedar ekspresi personal, Edwindo memilih metode lelang setelah melalui diskusi bersama temannya. Lukisan tersebut kemudian dilelang secara daring selama periode 2 kali 24 jam, dibuka dengan harga awal Rp500.000 dan berhasil terjual dengan nilai Rp5 juta. Mas Edwin, boleh diceritain sedikit tentang lukisan yang dilelang ini, terinspirasinya dari apa? Oke, lukisan ini judulnya adalah Bangkit dari Arus. Saya terinspirasi tentunya dari peristiwa yang sedang terjadi ya, yang melanda negeri kita ya, di Aceh, di sekitaran Sumatera.
Maka dari itu saya pengen membuat karya merespon peristiwa yang sedang terjadi gitu. Saya pengen memberikan sesuatu. Saya pengen yang saya buat itu bisa bermanfaat dan berdampak gitu. Yang saya lakukan begitu. Kedepannya, Edwindo berencana menggelar pameran tunggal. Dengan dukungan dan respon positif dari masyarakat, ia juga berniat melanjutkan aksi sosial serupa atau bentuk kontribusi lainnya melalui karya seni. Aksi ini menjadi pesan bahwa di tengah bencana, kepekaan dan solidaritas dapat hadir dari berbagai ruang, dan seni dapat menjadi jembatan kemanusiaan yang memberi harapan dan kekuatan bagi sesama. Anissa Fitriani, Andrius Muhtar, Kompas TV Sukabumi, Jawa Barat. Pembangunan jembatan penghubung antara Kecamatan Wuluran dan Kecamatan Surade kini resmi dimulai. Jembatan ini merupakan instruksi langsung dari Panglima TNI menyusul putusnya jembatan lama akibat derasnya arus sungai. Kabak-Log Maijen TNI Lino Froanto meninjau pembangunan jembatan penghubung Kecamatan Wuluran dan Kecamatan Surade. Jembatan ini merupakan akses vital bagi warga dua kecamatan untuk menjalani rutinitas setiap hari. Proses pembangunan jembatan ini menggandeng TNI sebagai pelaksana utama, melibatkan satuan dari Batalion Zeni TNI sesuai arahan Bapak Presiden dan dibantu oleh warga setempat dengan dukungan dari unsur pemerintah daerah. Jembatan ini adalah perintah langsung dari Bapak Panglima TNI yang dibangun di desa yang menghubungkan dua kecamatan, yaitu Kecamatan Wularan dengan Surade. Ini sangat penting karena apa? Kemarin sudah ada jembatan di sini, namun dengan arus yang besar putus, dan yang sangat nilai ekonomisnya yang kita butuhkan adalah banyaknya anak-anak kita yang melaksanakan pendidikan melintasi jembatan ini harus melepas sepatu. Dengan jembatan ini, diharapkan masyarakat lebih terbantu untuk beraktivitas tanpa khawatir akan terbawa arus sungai. Yang mana hari ini telah datang langsung menyurvei keadaan dan pembangunan yang akan dilaksanakan jembatan penghubung dua desa dan sebetulnya 3 kecamatan dan izin. Jadi di sini Mekar Mukti, desa yang sebelah itu Sirnasari, Kecamatan Surade, dan yang sebelahnya lagi itu Kecamatan Jambanggulon. Target pembangunan jembatan yang menjadi harapan bagi warga di 2 kecamatan ini selesai dalam waktu 1 bulan. Andrius Muhtar, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat. Sebuah festival bertajuk Love Letter from Bali menghadirkan kolaborasi budaya Bali dan Sunda melalui lokakarya, seni pertunjukan, dan kuliner. Kegiatan yang berlangsung di Bandung ini menjadi ruang untuk merawat tradisi Nusantara dan lebih dekat dengan masyarakat. Festival Love Letter from Bali digelar di New Art Sculpture Park, Bandung selama 2 hari, yaitu pada tanggal 6 dan 7 Desember 2025. Acara ini menghadirkan perpaduan budaya Bali dan Sunda dalam satu ruang kreatif. Acara ini menyuguhkan lebih dari 13 lokakarya yang terbuka untuk umum, mulai dari pertunjukan tari, permainan tradisional, hingga kuliner yang berasal dari Bali dan Sunda. Parade Bale Ganjur dari Tabanan menjadi pembuka acara dengan lebih dari 60 performer yang didatangkan langsung dari Tabanan dan Ubud. Selain itu, ada kolaborasi seni antara Bali dan Sunda, termasuk sisingaan dan penampilan musik elektrik dengan sentuhan gamelan. Love Letter from Bali.
Jadi acara Love Letter from Bali ini sebetulnya adalah sebuah program dari New Art Sculpture Park yang bermaksud sebagai sebuah jendela budaya. Jadi apabila tahun lalu dan tahun ini kami memulai programnya dengan adat Bali dan Sunda, nanti ke depannya Love Letter ini bisa mengambil budaya lain, misalnya dari Borneo, dari NTT, dari manapun juga. Tapi intinya Love Letter itu adalah sebuah surat cinta dari budaya-budaya Nusantara. Pengunjung yang datang juga dapat menikmati kuliner khas Bali dan Sunda dengan harga mulai dari Rp7.500. Selama 2 hari penyelenggaraan, acara ini diikuti sekitar 5.000 pengunjung dengan harga tiket masuk sebesar Rp10.000. Kebetulan karena kita kan kerjasama juga nih bareng Nuartnya dan diundang juga sama Nuart untuk komunitas di Bandung. Jadi kita nyempetin hadir juga ke sini sekalian kita eksplor nih di Nuart itu ada apa aja sih sebenarnya gitu. Ada yang pengen banget dituju ke sini misalnya pengen lihat perform atau apa atau kulineran atau apa? Sebenarnya ada 2, kalau kita biasanya kulineran dan kebetulan kan di Nuart ini museumnya sangat terkenal ya di Bandung dan kita pengen nge-explore di museumnya juga gitu. Sekalian kita lihat ini karena Love Letter from Bali ini kita pengen lihat nih gimana sih sebenarnya Bali. Kalau bisa jadi terapin di Bandung gitu. Panitia pelaksana mengaku ada tantangan tersendiri untuk menghadirkan acara ini, yang sebagian besar acara digelar di outdoor. Kesulitannya tentunya banyak sekali ya, mungkin ada yang mau menyampaikan? Banyak sekali, yang terpenting itu adalah komunikasi. Jadi kita menggabungkan beberapa kolaborator gitu ya, kita harus komunikasi secara intens demi kelancaran acara. Mungkin ada lagi, Fahmi? Mungkin tantangan lainnya adalah cuaca kali ya, karena cuaca itu jadi faktor yang nggak bisa kita prediksi dan itu juga sangat pengaruh ketika kita melakukan proses dekorasi. Tapi alhamdulillah dekorasi berjalan lancar sampai dengan hari ini. Selain merayakan budaya, acara yang diadakan kedua kalinya ini juga dirangkai dengan doa bersama dan penggalangan dana untuk korban bencana di Sumatera. Tim Liputan, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Eksistensi Ndoglewo, jajanan legendaris dari Singkong. Informasinya sesaat lagi, tetaplah di Kompas Pagi. Kami ajak Anda untuk makan ke rumah makan khas Sunda yang tengah jadi buruan tak hanya warga Bandung, tapi juga wisatawan luar kota. Rumah makan ini selalu ramai karena sajian ayam kampung organik dari peternakan sendiri, serta beras organik yang sengaja ditanam dari sawah sendiri. Penasaran seperti apa? Berikut liputan jurnalis Kompas TV Vida Alatas dan juru kamera Reza Pratama. Antrean panjang sudah terlihat dari pintu masuk menuju rumah makan ini. Para pengunjung bahkan rela menunggu hingga 30 menit untuk mencicipi sajian khas Sunda di sini. Pasalnya, sajian khas Sunda di sini berbeda dengan tempat-tempat lainnya. Pemilik sengaja beternak ayam kampung sendiri dan memiliki sawah sendiri untuk bahan baku berasnya. Itu semua dilakukan untuk memastikan bahan-bahan yang digunakan sehat tanpa terpapar bahan kimia tambahan yang saat ini banyak dipakai untuk produksi beras dan peternakan. Tentunya bahan baku yang baik itu harusnya bahan baku yang sehat juga. Contohnya tadi misalnya ayam. Ayam itu untuk enak nggak semena-mena ayam gitu, tapi tadi kita lihat gitu ya, kita pastikan itu tidak disuntik hormon dan antibiotik. Sama tadi beras, untuk berasnya enak, pulen rasanya, aromanya itu perfect gitu. Itu mesti dari awal juga itu pastinya tidak menggunakan bahan-bahan kimia secara pestisida dan nutrisinya juga bukan kimia. Proses pengolahan berasnya pun khusus, gabah padi yang baru dipanen digiling dadakan sebelum dimasak. Proses memasaknya pun menggunakan teknik memasak khas Sunda yang sudah jarang ditemui. Di mana setelah nasi matang selanjutnya proses ngakel dilakukan di wadah kayu besar.
Ini adalah tahap akhir dari proses menanak nasi tradisional. Hasilnya, nasi dijamin menjadi lebih pulen. Yang jadi menu utama di sini tentu ayam kampungnya. Selain organik, ayam kampung ini juga dipilih yang masih berusia tak lebih dari 3 bulan. Sehingga bumbu-bumbu racikan yang digunakan sangat meresap dan dagingnya pun empuk. Sebetulnya kalau Pira iya juga gitu ya. Penasaran iya juga. Cuman kalau lihat menunya gitu ya. Ya jadi tertarik karena di sini nasi kayaknya khas Sunda. Terus nasinya juga nasi ake, bakakaknya ayam kampung tadi, dan semuanya yang sudah kita makan itu ternyata ini buktinya habis. Wah, ini semua menunya udah ada di depan saya. Ngiler banget rasanya. Jadi ini udah ada ayam kampung muda lengkuas. Dan juga ini nih yang jadi inceran saya. Tempe goreng, tapi bukan tempe goreng biasa. Ini adalah tempe goreng bawang putih. Dan tentunya ini nih yang tadi saya sudah bantu masnya gitu ya untuk mempersiapkan. Ini adalah nasi putih organik yang pulennya ini bisa dicoba. Udah gak sabar, langsung aja kita cobain yuk. Betul saja, saking empuknya tak perlu usaha lebih untuk melepas daging ayam dari tulangnya. Saya pun langsung mencocol daging ayam kampung goreng lengkuas yang tebal ini dengan sambal terasi dadakan. Rasanya, jangan ditanya, meriah dalam mulut. Aduh, sedap banget. Emang paling pas kalau udah makan Sunda-Sundaan yang pedes, diminumnya pakai teh panas tawar. Tadi saya udah cobain semuanya enak sekali, apalagi ayam kampung muda goreng lengkuas. Mantap banget. Jadi kalau Anda yang mau cobain semuanya yang ada di sini, bisa langsung aja ke rumah makan Abah Harja yang ada di kawasan Halimun, Kota Bandung. Dari Bandung, Jawa Barat, Fida Latas, Reza Pratama melaporkan. Saya mau lanjut makan. Keindahan senja kembali memanjakan mata wisatawan di Pantai Pangandaran. Cahaya jingga yang perlahan tenggelam di ufuk barat menjadi momen yang selalu ditunggu-tunggu para pengunjung. Beginilah suasana Pantai Pangandaran saat matahari mulai terbenam. Semburan warna oranye menyapu langit berpadu dengan deburan ombak yang tenang. Banyak wisatawan yang sengaja datang sore hari demi menikmati panorama sunset yang menjadi daya tarik utama pantai ini. Beberapa pengunjung bersama keluarga ataupun sahabat tampak mengabadikan momen dengan kamera ponsel, bahkan ada yang duduk santai di bibir pantai menikmati hembusan angin laut. Bagi mereka, menikmati sunset di Pangandaran bukan hanya tentang pemandangan yang indah, tetapi juga cara melepas penat dari rutinitas sehari-hari. Kan udah nggak terlalu panas, buat cuacanya ini udah agak enak ya, ketimbang tadi masih panas. Kalau lihat sunset itu enaknya emang sore-sore kayak gini. Kalau di Pantai Barat kan emang sunsetnya itu pemandangannya gitu. Ini kenapa memilih ke Pangandaran, Bu Ra? Oh, Pangandaran tuh udah jadi destinasi wisata semua warga Jawa Barat ya. Kayaknya kalau belum ke Pangandaran tuh ada yang kurang gitu. Jadi emang favorit juga untuk Pangandaran. Bahkan sejumlah wisatawan dari Bandung mengaku rela jauh menempuh perjalanan 200 km lebih, memakan waktu 5 hingga 6 jam untuk sampai ke Pantai Pangandaran. Kali ini kami sedang menikmati sunset di Pangandaran. Yang sebenarnya Pangandaran itu pantai paling bagus mungkin ya di Jawa Barat. Sebenarnya Pangandaran tuh tempat liburan keluarga yang paling cocok, bukan dari sekedar melihat sunset, tapi sunrise juga sangat baik, sangat cocok. Kenapa memilih ke pantai ini, Pantai Barat? Nyari sunset sih, tapi saya hari ini mendung, jadi
kurang puas dan sunset. Dengan suasana alam yang menenangkan, senja di Pantai Pangandaran selalu mencuri perhatian wisatawan. Menjadi momen sederhana namun penuh kehangatan bagi siapa saja yang hadir menikmati indahnya pergantian hari. Tim Liputan Kompas TV, Pangandaran, Jawa Barat. Saudara, usai jeda kami masih memiliki informasi menarik dari dunia olahraga. Tetaplah di Kompas Pagi. Gagal bawa timnas U22 melangkah jauh di SEA Games 2025 membuat pelatih Indra Syafri dipecat PSSI. Dibebankan target meraih medali perak di cabang olahraga sepak bola putra, pelatih timnas U22 Indra Syafri gagal total di SEA Games 2025. Takluk dari Filipina dan meraih kemenangan dari Myanmar tak cukup antar Garuda Muda lolos ke semifinal. Hal ini membuat sang pelatih Indra Syafri dievaluasi oleh federasi. Dalam sesi konferensi pers Selasa petang di Jakarta, Ketua Badan Tim Nasional Sumarji bilang Indra Syafri dipecat oleh PSSI. Pelatih yang sempat membawa Garuda Muda cipta sejarah merebut medali emas di SEA Games 2023 tak lagi memegang jabatan di PSSI. Setelah kami bersama-sama melakukan evaluasi pelaksanaannya, dengan ini kami sepakat melakukan evaluasi. Yang pertama adalah pengakhiran hubungan kerja antara Coach Indra Syafri dengan PSSI, dengan federasi. Terhitung hari ini sudah tidak ada lagi hubungan kerja dengan PSSI. Dari arena angkat besi, unggul tipis dari pesaingnya lifter Rahmat Erwin Abdullah persembahkan emas ketiga dari cabang olahraga angkat besi di SEA Games Thailand. Rahmat Erwin Abdullah tunaikan tugas dengan sempurna di SEA Games 2025. Peraih emas Asian Games Hangzhou ini turun di kelas 88 kg pada Selasa sore. Rahmat berhasil mencatat angkatan snatch 160 kg pada percobaan ketiga. Sedangkan pada angkatan clean and jerk, anak dari mantan lifter nasional Erwin Abdullah ini sukses mengangkat beban 202 kg. Dengan total angkatan 362 kg, Rahmat berhak atas medali emas. Penuhi target medali, Jason Donovan Yusuf jadi bintang tim akuatik Indonesia pada SEA Games 2025. Tim akuatik Indonesia selesaikan SEA Games 2025 sesuai target. 3 emas, 3 perak, dan 5 perunggu berhasil dibawa pulang ke Indonesia. Kali ini, debutan Jason Donovan Yusuf jadi bintang Indonesia di Thailand. 2 emas berhasil disumbangkan Jason bagi Merah Putih. Masing-masing dari gaya punggung 500 meter dan 100 meter putra. Sementara 1 emas lain disumbang perenang putri Masnia Riwolf. Usai SEA Games, Jason bilang akan langsung kembali fokus untuk menatap Asian Games 2026. Persiapan yang lebih matang akan jadi modal Jason untuk tampil di Asian Games mendatang. Mungkin evaluasi lebih ke cara menghandle pressure-nya aja. Soalnya
dilihat dari kemarin pressure-nya lumayan besar, dan mungkin kedepannya bisa mencoba menghandle pressure-nya lebih bagus lagi. Target kedepannya paling dekat Asian Games, qualify for Asian Games, dan mungkin mendapatkan medali juga di Asian Games. Pabrik mobil listrik pertama resmi dibangun di Subang. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetaplah di Kompas Pagi. Pembangunan flyover Nurtanio di Kota Bandung kini memasuki tahap akhir. Proyek infrastruktur yang selama bertahun-tahun menjadi sorotan publik telah mencapai progres 87,7% dan ditargetkan mulai dibuka secara bertahap menjelang libur Natal dan Tahun Baru 2026. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono bersama Wali Kota Bandung Muhammad Farhan meninjau langsung progres pembangunan flyover Nurtanio. Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan kesiapan infrastruktur menghadapi lonjakan mobilitas masyarakat saat Natal dan Tahun Baru. AHY menilai pengerjaan flyover menunjukkan perkembangan signifikan dalam beberapa bulan terakhir dan berjalan sesuai dengan rencana. Ia menyebut kemacetan di kawasan ini kerap terjadi akibat perlintasan kereta api, baik dari jalur Bandung Raya maupun feeder kereta cepat Jakarta-Bandung dari Padalarang menuju Bandung. Saya hari ini bisa secara langsung, secara fisik melihat progres pembangunan flyover yang sudah dinantikan oleh warga Bandung di Nurtanio. Tentunya kita merasakan selama ini terjadi kemacetan yang tentunya berdampak pada transportasi masyarakat termasuk barang dan jasa, dan ini sangat disebabkan karena adanya perlintasan sebidang kereta api baik untuk melayani Bandung Raya maupun feeder KCJB kereta cepat Jakarta-Bandung. Pembangunan flyover Nurtanio menelan anggaran sekitar 62 miliar rupiah dengan total penanganan sepanjang 550 meter. Sementara panjang konstruksi flyover mencapai 90 meter dengan lebar jalan 10,5 meter atau 11,5 meter termasuk parapet. Pemerintah Kota Bandung bersama pemerintah pusat menargetkan pembukaan sebagian akses flyover pada 24 Desember mendatang. Meski keputusan final masih menunggu hasil pemeriksaan teknis dan uji keamanan. Tim Liputan, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat mencatat Provinsi Jawa Barat mengalami 7 kali inflasi selama kurun waktu bulan Januari hingga bulan November 2025. Inflasi dipengaruhi sejumlah komoditi diantaranya beras, cabai merah, minyak goreng, dan emas, serta tarif air pam. Berdasarkan catatan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat, tantangan inflasi di Jawa Barat selama 2025 didominasi oleh dinamika harga pangan strategis yang didorong oleh peningkatan permintaan, gangguan pasokan karena cuaca, dan efisiensi distribusi yang masih perlu ditingkatkan. Selama Januari hingga November 2025, Jawa Barat mengalami 7 kali inflasi yang dipengaruhi oleh sejumlah komoditi, diantaranya beras, cabai merah, minyak goreng, dan emas, serta tarif air PDAM. Berdasarkan hasil temuan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat,
menunjukkan bahwa pengendalian inflasi di Jawa Barat harus dilakukan secara terarah sesuai dengan karakteristik masing-masing wilayah. Selama Januari sampai dengan November kita 7 kali mengalami inflasi ya Jawa Barat. Kemudian beberapa komoditas yang perlu dicermati yaitu dari sisi volatile food-nya, cabai merah, beras ya, kemudian minyak goreng. Kemudian dari administered price-nya kita berkoordinasi untuk kenaikan beberapa tarif yang diatur pemerintah seperti kenaikan tarif PAM ya perlu kita konsolidasikan kapan sebaiknya dinaikkan pada saat seperti apa. Tentunya boleh naik tapi persyaratannya apa yang perlu kita lihat agar kenaikannya betul sifat konkret agar tidak memicu inflasi. Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan menyampaikan, selain faktor cuaca, tidak adanya keterbukaan sepenuhnya dari pengusaha menjadi penghambat pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat. Tadi saya mendapat laporan kenapa pertumbuhan ekonomi kita lambat, kenapa inflasi kita juga masih cukup tinggi. Ternyata belum ada keterbukaan sepenuhnya dari perusahaan-perusahaan yang ada di Jawa Barat. Oleh karena itu tadi saya tekankan kepada para kepala daerah dan wakil kepala daerah yang banyak industrinya di wilayahnya untuk menyampaikan kepada para pengusaha di wilayahnya, menyampaikan informasi yang baik, yang benar. Bank Indonesia memperkirakan inflasi Jawa Barat 2026 tetap terkendali dalam kisaran 2,5 ±1%. Meskipun sejumlah resiko perlu diwaspadai, seperti potensi kenaikan tarif listrik, jalan tol, LPG 3 kg, dan dampak La Nina terhadap produksi hortikultura, serta tekanan harga komoditas logam global. Tim Liputan, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto meresmikan pabrik mobil listrik pertama Indonesia di kawasan industri di Subang. Perusahaan mobil listrik asal Vietnam ini akan menginvestasikan $1 juta guna memenuhi kebutuhan mobil listrik dalam negeri. Pabrik mobil listrik pertama Indonesia ini resmi beroperasi di Subang, Jawa Barat. VinFast, pabrik mobil listrik asal Vietnam, diresmikan langsung oleh Menko Perekonomian Erlangga Hartarto. Dengan adanya pabrik mobil listrik di Subang, ditargetkan dapat memperkuat ekosistem kendaraan elektrifikasi di Indonesia, serta menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat lokal dengan target pertumbuhan ekonomi Indonesia 8%. Di lahan seluas 171 hektar ini, baru selesai pembangunan fase 1 yang bisa memproduksi 50.000 unit per tahun. Ditargetkan ke depannya dapat meningkat hingga 350.000 unit per tahun pada tahap selanjutnya, dengan total investasi senilai 16 triliun rupiah. Makanya kan ada mobil yang harganya 152 juta. Nah sebelum kebijakan ini nggak ada mobil yang harganya di bawah 200 juta. Ya jadi dengan ini apalagi bisnis modelnya juga belum pernah dilakukan oleh yang lain, di mana pembeli itu tidak beli baterai, tapi sewa baterai. Nah itu perubahan main. Anggaran sendiri dialihkan. Anggarannya tentu kita punya rencana mobil nasional, sehingga kita bisa belajar sebetulnya dari VinFast itu. Menurut Menko Erlangga, dengan dibangunnya pabrik mobil listrik di Indonesia, harganya kini semakin menurun. Dan harga termurah mobil listrik dari pabrik ini hanya 150 juta rupiah. Dengan beroperasinya pabrik mobil listrik di Subang, Indonesia diharapkan semakin siap menjadi pemain penting dalam industri kendaraan listrik. Kehadiran pabrik ini tidak hanya meningkatkan daya saing industri otomotif nasional, namun juga mempercepat lokalisasi industri, menciptakan lapangan kerja berkualitas, serta mendorong pertumbuhan ekosistem kendaraan listrik.
Hendri Irawan, Kompas TV, Subang, Jawa Barat. Ratusan hektar sawah di Kecamatan Selaawi, Kabupaten Garut terancam gagal panen akibat serangan hama tikus. Akibatnya, para petani di beberapa desa di wilayah tersebut merugi. Untuk menekan dampak kerugian akibat areal pesawahan terserang hama tikus yang mencapai 100 hektar lebih, Pemkab Garut melalui Dinas Pertanian telah membangun demplot pembasmi hama tikus di 3 desa, yakni Desa Pelita Asih, Selaawi, dan Cigawir, guna meminimalisir serangan hama agar tidak terus meluas. Wilayah Kecamatan Selaawi ini termasuk daerah endemis tikus, di mana kerusakan bisa mencapai 80 hingga 90%, dan dengan adanya program demplot, diharapkan dapat mengurangi dampak kerugian. Perbandingannya kalau yang di demplot ini kita menggunakan penanaman jajar legowonya, gitu, menggunakan jajar legowo ini untuk salah satunya mengantisipasi hama tikus tersebut, gitu, dengan di luar percontohan mereka menggunakan tackle, gitunya masih menggunakan tackle. Kita lihat bahwa serangan dengan tikus menggunakan penanaman legowo ini serangannya tidak begitu berat, gitu. Saudara, dengan berakhirnya informasi tadi sekaligus mengakhiri Kompas Pagi episode hari ini. Saya Mita Handayani beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.